Baik, kita kan sudah melewati Paskah ya. Kita sudah melewati Paskah, lalu kita akan menunggu, memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus kedua ya, tanggal 18. Kemudian nanti kita akan memperingati ya, bukan menantikan ya, memperingati akan turunnya Roh Kudus gitu ya. Nah, ketika antara waktu Paskah sampai kenaikan Tuhan Yesus itu menampakkan diri berulang-ulang kali kepada banyak orang. Yang pertama adalah menampakkan diri kepada 2 orang yang hendak berjalan ke Emmaus. Nah, ini adalah topik kita malam ini ya, 2 orang. Siapakah 2 orang itu? Di Lukas 24 ayat 13 sampai 31. Ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, siapa 2 orang murid ini? Mereka berjalan 7 mil. Jadi zaman dulu kalau sekarang kan kalau pergi-pergian ya, kalau jauh gitu naik kereta api, naik pesawat, naik mobil. Kalau zaman dulu ya nggak bisa. Kalau orang kaya bisa ditandu ya, yang gotong budak-budak ya, ditandu gitu, jalan kaki atau naik ini ditarik keledai, gerobak gitu ya, ditarik sama keledai, ditarik sama kuda atau naik unta. Kalau jauh sekali perjalanannya bisa naik unta. Tetapi kalau zaman dulu, kalau orang nggak punya uang, naik apa? Ya kalau nggak punya uang ya jalan kaki. Dan jalan kaki 7 mil, kira-kira 11 km. Berapa jam kira-kira? 11 km. Ya kalau jalan santai mungkin ya 11 kilo, berapa jam ya? 5 jam gitu ada ya. Nah, di sini dikatakan pada hari itu juga. Pada hari itu juga. Kapan itu? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ada murid-murid perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Ya. Nah, 2 orang murid ini pergi ke kampung yang bernama Emmaus. Kemungkinan mereka itu mau kemana sih? Kemungkinan mereka mau pergi ke Galilea. Ya. Kalau orang Yahudi, kalau mau pergi ke Galilea, menghindari daerah Yudea itu memutar ya, menghindari daerah Samaria itu dari Yudea itu memutar ya, bisa memutar ke timur, bisa memutar ke barat. Kalau memutar ke timur, nyebrangin Sungai Yordan. Kalau memutari ke barat, nggak usah nyebrangin Sungai Yordan ya, menghindari daerah Samaria ini. Nah, saya loncat ke ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Nah, siapa sih Kleopas ini? Kalau kita lihat di Yohanes 19 ayat 25, dikatakan di situ, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Siapa nama ibunya? Maria. Iya, Maria ya. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, Maria. Maria ibu Yesus. Dan saudara ibunya, Maria istri Klopas. Ya. Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ya, Maria. Ya, jadi pada saat itu nama Maria itu nama yang umum. Kayak sekarang itu nama Siti, nama Sri ya. Sri Wahyuni, Sri Yulianti, Sriyati gitu ya. Kenapa saat itu nama Maria itu sangat umum? Karena Maria itu artinya adalah pahit. Dan saat itu keadaan orang Israel itu ya memprihatinkan gitu. Ya, pahit hidup mereka, dijajah. Ya, meskipun penjajahan orang Israel pada saat itu tidak seperti perbudakan penjajahan di zaman-zaman misalnya zaman-zamannya bangsa Eropa memperbudak orang Afrika gitu ya, atau bangsa Jepang ada romusannya di Indonesia gitu ya, tidak separah itu ya. Tidak separah itu, tetapi yang namanya penjajahan cukup menyengsarakan ya. Nama pendudukan itu cukup menyengsarakan dan mereka itu dimiskinkan. Mereka harus membayar pajak, memberikan upeti kepada negara yang menjajah mereka ya, memberikan pajak kepada negara yang menjajah mereka ya. Nah, jadi banyak sekali yang namanya Maria, makanya Maria siapa?
di Alkitab itu sering Maria bla bla bla, Maria saudara Marta, Maria Magdalena gitu ya, diberi penjelasan. Nah, jadi Maria istri Klopas itu adalah saudara dari Maria ibu Yesus. Ya, Maria istri Klopas itu adalah saudara dari Maria ibu Yesus. Jadi Kleopas dan istrinya itu adalah om dan tantenya Yesus. Ya, om dan tantenya Yesus. Di ayat yang lain, Kleopas itu disebut Alfeus, ya. Dan Alfeus adalah ayah dari Yakobus muda, murid Yesus. Kan ada Yakobus yang tua, ada Yakobus yang muda. Yakobus yang tua itu kakaknya Yohanes, anaknya Zebedius dan Salome. Tapi Yakobus yang satunya lagi, Yakobus bin Alfeus, itu adalah ternyata sepupunya Yesus Kristus. Jadi kalau mereka adalah saudara dari Maria, om dan tantenya Yesus, sangat mungkin mereka itu berasal dari Galilea. Jadi mereka sangat mungkin dari Yerusalem ke Emmaus itu mau pergi mudik ke Galilea. Ya. Nah, kenapa mereka mudik? Kenapa mereka pulang kampung? Ya, pada hari itu. Nah, kita lihat latar belakang cerita ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan, dia dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya, jadi mereka panik. Ngelihat kubur Yesus kosong itu panik, bukan sukacita, bukan happy. Ya, kalau kita sudah tahu ketika lihat kubur Yesus kosong itu berarti Yesus bangkit. Tapi mereka pada saat itu nggak tahu. Jadi mereka panik. Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Larilah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Nah ya, kenapa? Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Ya. Lalu pulanglah dua orang murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur, gitu ya, sambil nangis, gitu ya, ngelihat ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Nah, ini alasannya Maria menangis. Maria menjawab mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi disangka dia jasad Yesus diambil orang. Kita lihat juga ya ayat yang lain mengatakan begini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria yang lain ini Maria istri Klopas tadi ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Nah, jadi Maria istri Klopas itu ikut sama Maria Magdalena datang ke kuburan pagi-pagi. Ya. Dikatakan di ayat yang lain itu juga ada Salome juga ke sana ya. Ada beberapa perempuan, bukan hanya Maria Magdalena, bukan hanya Maria istri Klopas. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, jadi walaupun malaikat itu sudah menampakkan diri dan mengatakan Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih bingung, mereka masih nggak percaya. Mereka masih mengira bahwa, wah ini mungkin dipindahin ya jasadnya, ada di Galilea sekarang gitu. Nah mereka masih bingung, mereka belum ngerti tentang isi kitab suci. Jadi antara bingung, antara kaget, antara sedih gitu ya. Kok jasadnya guru mereka itu diambil. Nah, kita kembali ke cerita yang tadi dua orang murid di Emmaus ya. Pada hari itu juga
Dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dua orang murid-murid Yesus. Ini bukan 12 ya. Ini bukan kelompok 12. Kan murid-murid Yesus itu kan ada circle-nya kan? Ada yang circle yang paling dekat berapa? Yang paling dekat berapa? 3, ya, 3. Jadi ada murid-murid Yesus kan ada circle-nya. Ada yang 3, kelompok 3, ya, yang diajak Yesus, kadang-kadang berdoa bersama, semalam-semalaman, ada yang diajak Yesus melihat Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, gitu ya, itu kelompok 3. Ya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Kemudian ada kelompok 12. Kemudian ada kelompok 70 yang diutus oleh Yesus berdua-berdua. Kan? Jadi mungkin aja 2 murid ini yang sedang berjalan ke Emmaus adalah golongan 70 orang, karena yang ikut Yesus itu bukan cuma 12, tapi rombongan orang banyak. Ya, ada perempuan-perempuan juga yang mengikuti dia. Nah, di antaranya ada 70 orang, ya, golongan 70. Nah, kemungkinan 2 orang ini adalah golongan 70 itu. Yang seorang dari mereka namanya Kleopas. Yang seorang lagi kemungkinan adalah istri Kleopas, yang adalah Maria, yang pagi-pagi pergi ke kuburan bersama Maria Magdalena. Dan ketemu sama malaikat, dan malaikat bilang, Yesus sudah bangkit, ya, dan dia akan menemui kamu di Galilea. Jadi kemungkinan mereka pergi ke Galilea, karena pesan malaikat itu. Tapi mereka masih bingung, belum mengerti isi kitab suci. Gitu. Mereka masih bingung. Apakah di Galilea itu ketemu sama jasadnya Yesus, dipindahin sama malaikat ke sana, atau gimana gitu. Dicuri sama orang, dibawa ke kampung halamannya, atau gimana. Mereka bingung. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid, mereka diutus berdua-berdua. Dan kemungkinan kalau sudah ada bersuami, beristri, ya, dan istrinya ikut juga dalam rombongan Yesus, ya, seperti Maria ini kan, ya, Maria mamanya Yakobus ini kan ternyata ikut dalam rombongan, ikut ke Yerusalem juga dari Galilea, ngintil terus kan sampai ke Yerusalem, sampai dia bisa ada di situ gitu, di kuburan itu. Nah, kemungkinan kalau diutus berdua-dua, maka mereka yang sudah menikah, mereka diutus bersama pasangannya. Tapi kalau yang belum menikah, ya dia sama laki, perempuan sama perempuan. Ya. Ayat ke-14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa sih yang telah terjadi? Ya, yang telah terjadi tentu yang terjadi di Yerusalem. Ketika 1 minggu Tuhan Yesus sebelum disalib, sebelum mati, 1 minggu sebelumnya dia datang ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Orang-orang menyambut dia. Ya, satu kota menyambut dia. Kenapa? Karena pertama, apa yang dilakukan Yesus Kristus itu sudah viral, sudah 3 tahun dia lakukan dan sudah viral kemana-mana. Ya, kalau sekarang mau viral itu nggak usah nunggu bertahun-tahun ya. Terjadi kemarin, besok udah viral gitu kan ya. Yang anak pejabat beginilah, yang pejabat begitulah ya, yang jalan rusak berat lah, itu udah viral gitu ya, gampang sekali sekarang. Tapi zaman itu, ya tentu bisa viral juga ya ketika sesuatu yang tidak lazim, yang luar biasa itu terjadi gitu. Misalnya, kan nggak pernah nih selama ini orang bisa sembuh dengan tiba-tiba dengan mujizat. Nah, ya bahkan Yohanes Pembaptis yang dianggap nabi pun tidak melakukan mujizat. Apalagi misalnya Yesus membangkitkan orang yang mati gitu ya. Itu jadi viral sekali ya. Nah, waktu Yesus datang, karena orang-orang itu sudah tahu tentang Yesus, apalagi pada saat itu lagi hari raya kan, mau Paskah kan, Paskahnya orang Yahudi sama Paskahnya orang Kristen sama sebetulnya ya. Cuma sekarang tanggalnya sedikit berbeda karena penanggalan yang berbeda gitu ya. Pada saat itu kan Paskahnya orang Yahudi gitu, mereka mau merayakan Paskah gitu, pada saat itu. Nah, Paskahnya orang Yahudi adalah memperingati Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya. Sedangkan kelak kita merayakan Paskahnya Kristen adalah memperingati tentang Yesus Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Ya. Jadi ketika Yesus datang ke Yerusalem, mereka itu mengharapkan Yesus itu menjadi raja, menjadi Mesias, raja Mesias. Jadi mereka menyambut Hosana, Hosana. Kata Hosana itu apa artinya? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka lemparin ranting-ranting, mereka lemparin daun-daun gitu ya. Ya kayak itu ya, kayak
misalnya waktu Pangeran William sama Kate Middleton itu kawin gitu ya, lewat gitu di jalan dilemparin bunga-bunga gitu kan, raja dan putri dan pangeran gitu, kalau lewat kan dilemparin bunga-bunga gitu ya. Ya itu kebiasaan dari dulu kayak begitu ya. Kalau sekarang kan raja, ratu, pangeran, putri mau lewat gitu tinggal digelar karpet merah gitu ya, karpet panjang bermeter-meter dilundungin langsung terbuka. Kalau zaman dulu mereka lemparin baju-baju mereka. Nah, Yesus datang, Hosana, Hosana. Orang-orang satu kota ngumpul semua, ya. Teriak-teriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana apa artinya? Oh Lord, help us. Oh Tuhan, tolonglah kami. Tolong dari apa? Tolong dari penindasan Romawi. Jadi mereka punya konsep bahwa Mesias adalah Mesias politik. Mesias untuk membebaskan mereka, gitu ya. Mesias secara dunia gitu, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ya, Yesus nimbrung, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, ini omnya Yesus, ini tantenya Yesus. Yang kira-kira kenal nggak sih dari kecil? Ya kan? Mungkin Yesus pernah dititipin sama Maria, ya. Mbak Yu, oh ya, kenapa titip dulu ya, aku repot ya. Mau ngambil air di sumur sono jauh kan, dulu kan sumurnya nggak di tiap rumah ada sumur. Kalau di Indonesia kan kaya dengan air ya. Di tiap rumah ada sumur. Zaman dulu enggak, sumur keluar kota, ada satu desa bisa 1-2 sumur gitu. Oh ya ya. Gitu. Sini main sini di rumah bule gitu ya, misalnya kayak gitu. Dari kecil, kira-kira sayang nggak mereka sama Yesus? Sangat sayang, makanya sampai berani. Maria istri Klopas ini salah satu orang yang berani ada di bawah kaki salib Yesus gitu ya. Dan ngintil mengikuti pelayanan Yesus jauh-jauh dari Galilea. Mereka kenal dari kecil, mereka kenal bahkan mungkin sifat-sifatnya kayak gimana, mereka kenal dan mereka mengasihi Yesus. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Satu, ya mungkin karena Yesus pakai tubuh kemuliaan itu agak-agak beda dikit gitu ya. Jadi luar biasa ya, pasti tidak drastis beda sama sekali gitu ya. Misalnya Yesus orang Timur Tengah jadi kayak orang Cina gitu ya, itu kan drastis beda banget gitu kan, jadi kayak orang Afrika misalnya, nggak drastis lah gitu ya. Mungkin ada samanya tapi betul-betul jadi luar biasa gitu ya dengan tubuh kemuliaan. Tetapi yang lebih esensi lagi adalah mereka tidak mengenali Yesus yang mungkin mirip-mirip gitu ya dalam versi kayak misalnya kalau kita di Photoshop gitu ya, jadi beda kan gitu kan. jadi cantik gitu, jadi cakep gitu ya. Kadang-kadang terlalu ini ya Photoshopnya gitu, jadi hampir nggak dikenali gitu kan. Terlalu cantik, terlalu beda gitu, jadi tidak dikenali gitu. Tetapi kalau dilihat-lihat, oh iya sih mirip-mirip juga, ada mirip-miripnya kan. Tetapi yang paling esensi, kenapa mereka tidak mengenal Yesus, adalah karena motivasi mereka mengikuti Yesus. Ketika murid-murid mengikuti Yesus, misalnya Petrus ya, Petrus sendiri sampai detik ini ya, sampai kisah ini, mereka tetap belum mengerti esensi kedatangan, inti kedatangan, tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Contoh misalnya Petrus, ya, Yesus bilang sama murid-muridnya, nanti ya aku akan pergi ke Yerusalem. Terus nanti di Yerusalem itu, aku itu akan diserahkan ke dalam tangan penguasa, aku akan mati di salib, menderita, mati di salib. Petrus bilang, nggak baik lo ngomong gitu, ya, mati-mati nggak baik ngomong mati-mati gitu kan ya. Kan sekarang kan kalau misalnya orang ngomong mati-mati, wah nggak baik tuh, soal mati-mati tuh dianggap sial gitu kalau ngomong mati-mati itu. Kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Pakai bawa nama Allah lagi ya, menegur Yesus gitu ya, menegur gurunya tuh pakai nama Allah gitu. Terus apa yang Yesus lakukan? Enyahlah iblis. Ya. Dimarahin si Petrus. Enyahlah iblis. Iblisnya di mana? Di pikirannya Petrus. Pikiran
yang bukan dari Tuhan. Tuhan bilang, aku tujuanku datang ke sini bukan cuma buat mujizat loh. Bukan cuma buat menenangkan badai loh. Bukan cuma jadi Mesias duniawi. Bukan itu tujuanku. Enyahlah iblis. Yakobus sama Yohanes, emaknya datang sama Yesus. Rabi, ntar ya, kalau engkau jadi raja, kau kan hebat nih, bisa nyembuhin orang sakit ya. Badai di tengah lautan aja, Tuhan Yesus teriak, diam, langsung diam kan. Nah pikiran mereka, ini pasti bisa mengalahkan Romawi. Angin ribut aja, alam semesta aja bisa tunduk sama dia. Angin yang begitu hebat, laut, gelombang badai gitu ya, ombaknya begitu besar, dengan kata diam, tenanglah, langsung diam. Maka pikiran mereka kemungkinan bisa gini, ketika tentara Romawi datang, ya pasukan Romawi datang, 1.000 orang, duduk gitu ya, berbaris jalan. Terus Yesus bilang, diam, langsung rebah, kayak pakai tenaga dalam ya kalau silat, diam gitu ya, kayak film-film silat, gitu ya, kalau langsung kalah semua musuhnya. Pikiran mereka kan seperti itu. Dulu aja Musa bisa kok, tentara Firaun diceburin ke laut, pokoknya bisa kan. Dengan mujizat apa aja bisa gitu. Semua bisa dilakukan kalau dengan orang yang bisa melakukan mujizat. Kayak Musa dulu membelah lautan, cemplunginlah tentara Firaun. Mereka pikir juga, oh Yesus bisa menenangkan badai. Bisa aja, mungkin aja tentara Romawi dicemplungin ke Galilea semua, mungkin mereka pikiran begitu. Yang pasti mereka, misalnya si Yohanes Yakobus juga bilang, kalau nanti engkau jadi raja, waktunya engkau jadi raja, naik jadi raja, biarlah seorang jadi perdana menterimu, yang seorang ya jadi panglima perang, gitu kan. Motivasi mereka mengikuti Yesus adalah mengharapkan bahwa Yesus itu menjadi raja seperti Daud, sehingga mereka itu ikut naik gitu. Seperti ketika Yesus naik tahta, mereka juga ikut. Nah, jadi ketika kita mengikut Tuhan dengan motivasi-motivasi yang salah, kita bisa gagal mengenali kehadiran. Nah, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Tuh lihat, masih sedih kan? Bukan sukacita kan? Dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas jawabnya, adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Karena orang dari segala bangsa itu kumpul di Yerusalem. Ya, setahun 3 kali orang Yahudi itu harus pergi ke Yerusalem. Jadi orang Yahudi dimanapun mereka berada, di luar negeri, di dalam negeri, mereka harus datang ke Yerusalem. Nah, Yesus dikira orang asing yang lagi ziarah di Yerusalem. Ketika kita mengikuti Yesus dengan motivasi yang bukan kehendak Allah, ketika Yesus datang, hadir dalam hidup kita, itu seperti orang asing. Ketika kita mengikuti Yesus dengan ajaran-ajaran yang salah, ketika kita mendengar ajaran yang benar, itu seperti asing di telinga kita. Apaan sih ini? Aneh. Bahkan itu adalah Kleopas yang sudah ikut Yesus, kenal Yesus dari kecil. Nah, katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalib. Ini tidak adil, ada orang baik, orang luar biasa. Bikin mujizat luar biasa. Nggak ada salahnya loh, dihukum mati. Itu apa yang terjadi, gitu ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kan? Ada harapan kan? Padahal dulu kami punya harapan begini. Bahwa dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari. Ya, orang Yahudi itu punya pemahaman bahwa kalau udah 3 hari itu jiwa sudah terpisah dari tubuh, gitu. Ya, kan ada di dalam budaya-budaya Indonesia juga ya. Kalau udah 40 hari gitu, udah
ke alamnya gitu ya. Ada yang udah 1000 hari gitu ya, kayak gitu. Orang Yahudi punya kayak gitu juga, ya, punya budaya kayak gitu juga. Ya udah lewat 3 hari, ya udahlah gitu, nggak bisa diharapin lagi gitu. Udah jiwanya sudah lepas dari tubuh gitu, sudah kembali ke alamnya. Nah, padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka punya motivasi yang salah ketika mengikuti Yesus. Ketika mereka mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah. Ketika sesuatu terjadi, mereka tidak mengenali kehadiran Yesus. Ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang mungkin mengagetkan mereka, mungkin tidak sesuai dengan mereka harapkan, mereka sedih. Mereka tidak menemukan Yesus. Ya. Seringkali kita juga seperti itu. Kita berpikir bahwa Yesus adalah solusi dari segala masalah duniawi kita. Yesus memang juru selamat dunia, tetapi Yesus bukan juru selamat duniawi. Oh, itu loh, orang sakit sembuh gitu. Pernah nggak sih lihat di Alkitab banyak sekali dicatat ketika Yesus menyembuhkan orang, Yesus bilang apa? Ketika Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, Yesus bilang apa? Dosamu telah diampuni. Ya, dosamu telah diampuni, tapi yang paling sering apa? Jangan diberitahukan kepada siapa-siapa. Nah, itu jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya, gitu kan? Kenapa sih? Karena kalau ya nggak bilang-bilang aja udah viral gitu ya, dilarang keras, Yesus melarang keras, dilarang keras aja tetap aja gitu ya. Ya, karena orang pada saat itu kan menderita, kan orang menderita pengen solusi yang cepat gitu kan. Nah, ketika itu dibilangin kemana-mana, akhirnya mereka mengharapkan, mereka cari Yesus. Supaya apa? Menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara instan. Yesus bilang, jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi sekarang kita sering kan, siapa yang mau kesaksian? Ayo, ada mujizat terjadi gitu ya. Oh ya, saya mau kesaksian, kemarin saya sakit gitu ya. Terus mau ke gereja hujan. Terus udah gitu saya sakit kepala, saya malas saya. Tiba-tiba saya berdoa, terus Tuhan menyembuhkan saya dengan mujizat, gitu ya. Padahal dia nggak cerita, dia makan Panadol juga, gitu kan, nggak cerita. Gitu. Nah, kan seringkali sebetulnya bukan mujizat, tapi dibilang mujizat juga. Bahkan juga kalau memang betul-betul mujizat itu luar biasa di woro-woronya, gitu. Padahal Tuhan Yesus dulu bilang, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya. Kenapa? Supaya motivasi orang mengikut dia itu nggak salah. Bahwa dia itu bukan juru selamat duniawi, bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan fana ini. Tuhan Yesus tidak ingin para pengikutnya itu punya kehidupan yang menderita, penuh masalah. Nggak pingin juga. Makanya Tuhan Yesus juga menolong mereka kan. Ya, ketika orang susah, ketika orang nggak punya makanan, Tuhan Yesus sediakan makanan. Ya, ketika orang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Tapi itu bukan tujuan utama dia datang. Makanya nggak usah rame-rame lah yang kayak begitu, nggak usah rame-rame gitu maksudnya Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, lanjut dulu ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengujudkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Bahkan ya dikasih tahu sama perempuan-perempuan, sama istrinya, bahwa ada malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Tetap belum percaya loh. Ya, buktinya mereka jalan dengan muka muram, berjalan dengan sedih gitu. Nah, beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, bahwa nggak ada jasadnya di sana. Tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, masih bingung kan? Masih bertanya-tanya gitu, kemana? Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Waduh, umumnya dibodoh-bodohin. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa
dan segala kitab nabi-nabi. Mesias itu tidak hanya untuk datang mendirikan kerajaan Allah, tapi juga harus menderita, harus bangkit, harus mati dan bangkit untuk menebus dosa. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan kedatangannya itu apa. Mesias harus menderita, bukan cuma mujizat. Kalau cuma untuk membuat mujizat, untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi, Yesus tidak harus mati. Nabi-nabi di perjanjian lama bisa membuat mujizat-mujizat seperti itu. Bahkan Musa membelah Laut Merah. Yesus menenangkan Danau Galilea. Musa membelah selat, teluk itu kan, Laut Merah itu kan teluk, selat gitu kan, antara Arab dan Afrika. Membelah itu loh. Luar biasa. Musa mendatangkan, tentu Allah melalui Musa, mendatangkan 10 tulah, menghukum dengan berbagai-bagai tulah gitu kan, malapetaka kepada Mesir. Elia bisa membangkitkan orang mati. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi tanpa mereka harus mati dan bangkit dulu. Jadi Yesus sebagai Mesias lebih dari semuanya itu. Jadi kalau untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi, sakit sembuh, utang jadi lunas gitu. Nggak harus Yesus itu mati dulu, nggak harus. Tapi Mesias itu harus menderita. Karena tujuan utama dia datang bukan sekedar membebaskan dari penderitaan dunia ini, tapi lebih dari itu. Menyediakan dunia yang akan datang. Yesus sendiri berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tapi seringkali orang ingin hidup nyaman di dunia ini dan membangun kerajaan di dunia ini. Seringkali orang berpikir bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan di dunia. Maka ketika permasalahan, ketika badai hidup, kegelapan datang, mereka tidak menemukan Yesus. Bahkan ketika Yesus hadir di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, mereka memandang Yesus itu menjadi sosok yang asing, tidak mengenali kehadirannya. Nah, di sini Yesus kemudian menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran Alkitab. Tuh, gini loh, Mesias itu harus menderita, tuh, gini loh. Nah, dimulai, mulai ngerti. Ya mungkin dulu kita pernah mengikuti pengajaran-pengajaran yang salah gitu ya. Oh, Yesus datang hanya untuk menyelesaikan sakit penyakit, miskin menjadi kaya, yang miskin jadi kaya, yang buta melihat gitu. Ternyata lebih dari itu. Yesus datang untuk menyediakan hidup yang kekal. Bahkan kalaupun Yesus mengizinkan, Tuhan itu mengizinkan, bukan sengaja sengaja untuk membuat kita menderita, bukan. Yesus itu mengizinkan kita menghadapi masalah-masalah, itu pun Tuhan izinkan terjadi demi kebaikan kekal kita. Coba misalnya gini kalau semua diselesaikan, kalau orang Kristen itu dimanja sama Tuhan, diselesaikan, misalnya sakit, tidak harus ke dokter, tidak harus berproses dengan sakit penyakit, gitu langsung sembuh, minta Tuhan sembuh gitu Terus udah gitu misalnya utang gitu terlibat sama pinjol gitu, misalnya karena pemakaian uang yang tidak bijaksana, terus langsung sembuh. Karakternya untuk memudahkan semuanya itu kan. Jadi ya udahlah, aku nanti utang lagi gitu. Atau misalnya punya penyakit gitu punya kecenderungan seperti itu, punya penyakit, terus tiba-tiba sembuh. Maka akan tidak berhati-hati kan. Di jalan misalnya, Tuhan tolong lindungi. Tuhan melindungi, terus kebut-kebutan. Wah, aku buru-buru Tuhan, kebut-kebutan. Selalu lolos karena malaikat melindungi gitu Jadi tidak bertanggung jawab kan, cara nyetir, cara hidup, cara mengatur keuangan, menjadi tidak bertanggung jawab. Menggampangkan. Akhirnya orang Kristen jadi apa? Jadi karakter-karakter yang rusak, seenaknya di jalan, seenaknya penggunaan uang, nggak bertanggung jawab. Karakter yang rusak. Lah kalau orang karakternya rusak kayak begini, apakah layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang akan datang? Mau jadi apa kerajaan Tuhan yang akan datang? Dipenuhi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika kita menderita, mungkin penderitaan itu bukan karena kita tidak bertanggung jawab misalnya. Kita sudah hidup bertanggung jawab, sudah hidup hati-hati, tapi kita masih misalnya menderita masalah-masalah. Mungkin di situ Tuhan mengajar kita. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan tidak
dengan mudah membebaskan kita dari semuanya itu. Mungkin di situ Tuhan izinkan terjadi karena untuk membentuk karakter kita. Kita sabar dengan penderitaan itu kan menjadikan kita bertekun, menjadikan kita sabar. Dan disitulah kita menemukan Tuhan, memberikan kita kekuatan. Disitulah kita menemukan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan berserah penuh kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan menjelaskan itu, oh mereka mulai, oh begitu. Oh iya ya, iya juga ya, ada juga gitu ya Mesias yang tidak hanya menjadi mendatangkan, membangkitkan kembali kerajaan Daud dan Salomo, tetapi juga Mesias yang menderita, mati dan menderita karena dosa-dosa kita. Ya, oh iya ya. Oh, baru ngerti. Nah, baru ngerti di situ kan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini memang kebiasaan orang Timur Tengah ya, untuk ramah sama tamu. Walaupun mereka yang bayar penginapan itu, tapi mereka juga ngajak Yesus untuk menginap bersama-sama mereka. Itu adalah suatu kehormatan gitu ya. Orang yang terhormat itu biasanya orang yang punya akhlak yang baik, yang terhormat gitu ya. Itu biasanya ramah gitu. Dan nawarin insist untuk mendesak tamunya untuk bermalam. Karena kalau mereka jalan malam-malam itu sangat bahaya. Zaman dulu keamanannya nggak seperti sekarang. Nah, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi, udah diajarin, oh ya mulai ngerti. Tetapi belum sungguh-sungguh mata mereka terbuka. Nah, ketika mereka duduk makan dengan dia, ia mengucap syukur, memecah-mecah roti. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Kata mengenal di sini adalah ginosko. Ya. Ada dua kata mengenal yang sering muncul. Yang pertama adalah oida, yang kedua adalah ginosko. Oida adalah mengenal dari informasi, ya. Mengenal dari logika, mengenal dari pikiran, mengenal dari pemahaman. Ya. Mengenal dari data, itu oida. Tetapi kalau ginosko, itu mengenal melalui relasi, melalui pengalaman. Ada relasi, ada ikatan emosi di situ. Ya, ginosko. Ginosko dalam bahasa Ibrani itu yada. Seperti hubungan suami istri. Mengenal secara relasi yang erat gitu. Nah, ginosko itu mengenal melalui pengalaman. Ada relasi di situ. Maka untuk mengenali Yesus dalam kehidupan kita, ya, tentu kita harus mengikuti pengajaran yang benar. Kan tadi kan Tuhan Yesus membukakan ini loh, di kitab nabi-nabi itu sebetulnya seperti ini. Ya, ada pembukaan mengenai kebenaran. Karena kalau mengikut Yesus, tapi motivasinya salah, karena ajaran-ajarannya salah, maka tidak akan mengenali dia dalam kehidupan kita. Tidak akan mengerti tujuan dia datang dalam kehidupan kita. Nah, tapi tidak cukup itu saja. Waktu duduk makan, maka terbukalah mata mereka. Harus ada persekutuan. Mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku, ya, dan inilah cawan, dan inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Persekutuan dengan Yesus. Pertama adalah dengan doa kita pribadi. Persekutuan kita pribadi. Tapi bukan itu saja. Mengambil bagian dalam penderitaannya. Memecah-mecah roti, inilah tubuhku, inilah darahku. Bukan cuma itu. Jadi kita mendengar pengajaran, kita punya waktu untuk bersekutu dengan dia, tetapi juga kita mengambil bagian, kita mempraktekkan. Mengambil bagian dalam penderitaannya. Kita mempraktekkan pengajaran itu. Kita mematikan daging kita, kita mulai mengikuti pengajaran dan mulai melakukannya. Ya, yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka mulai mengenal dia,
Iya ya, ternyata engkau adalah Yesus sendiri. Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa maksudnya? Ketika kita sudah sampai pada satu step pengenalan akan Tuhan, oh ternyata ikut Tuhan tuh begini. Atau bahkan kita mulai puasa, kita mulai banyak doa, kita mulai menyangkali daging kita menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi sesama. Kita mulai mengenal dengan Tuhan, kita mulai serupa dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kemudian lenyap. Tuhan sepertinya jauh ketika kita berdoa, kok rasanya nggak ada ya hadirat Tuhan. Nah, disitulah Tuhan ingin melihat kita bertekun mencari Dia. Ketika kita sudah pada sampai satu pengajaran, oh terbuka satu pengajaran tertentu, oh ngerti, oh berarti gini ya, oh aha gini ya ternyata ya ini artinya. Jangan puas di situ. Kita kejar lagi Tuhan, kita cari lagi Tuhan. Karena berapapun Alkitab itu digali, kita nggak akan pernah selesai menggali Alkitab. Kebenaran-kebenaran dari Alkitab itu nggak akan pernah selesai. Jangan pernah puas sampai satu step pengenalan tertentu akan Tuhan. Kalau satu step, ya, dia akan lenyap, kita akan bingung lagi, kita akan asing lagi dengan Tuhan. Sudah cukup, udah tahu, gitu. Dia akan menjadi asing lagi. Tapi terus cari dia, cari dia, cari dia. Jadi, ketika kita mengikut Tuhan, jangan sampai kita mengikut Tuhan dengan cara yang salah. Seringkali orang itu mengikut Tuhan dengan cara yang salah, menjadikan Yesus hanya juru selamat duniawi. Sakit, sembuh, mujizat, meredakan badai, bangkitin orang mati, menyediakan makanan bagi yang lapar. Dia nggak pernah disalib, justru dia disalib. Karena dia datang lebih dari sekedar itu. Dia datang untuk memberikan hidup kekal. Karena itu dia perlu menderita, mati dan bangkit kembali. 1 Petrus 2 ayat 24 katakan, bilur-bilurnya menyembuhkan. Ini bukan menyembuhkan sakit jasmani loh. Di Amsal dikatakan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan jiwa. Bilur-bilurnya di 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan bilur-bilurnya menyembuhkan sakit. Coba kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Ya, pada saat dia dicaci, dia tidak membalas, dia memperagakan contoh manusia yang ideal di hadapan Bapa. Dan bilur-bilurnya menyembuhkan jiwa kita. Kita mengikuti dia. Nah, jadi dari sini pesannya apa? Ketika kita kecewa dengan keadaan dengan yang tidak sesuai dengan harapan kita, seperti dua murid ini, kecewa dengan keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya, dan mereka tenggelam dalam situasi itu. Nah, kalau kita kecewa dengan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita udah kerja keras, ya, tapi ekonomi kita nggak berubah. Atau mungkin kita kecewa dengan pasangan kita. Kalau kita fokus dengan keburukan-keburukannya, susah kan? Coba sih, misalnya di sini ada yang suami istri, sebutin 10 keistimewaan pasanganmu, 10 kebaikan pasanganmu. Kita mungkin bisa sebutin 1, oh ya dia cantik, oh dia ganteng gitu ya. 2, tapi dia nggak bisa masak. Mulai keburukannya kan. Yang gampang tuh kan keburukan, sebutin 10 kebaikan atau keburukan. Yang lebih cepat mana? Keburukan dulu kan. Lebih kita tuh lebih gampang untuk melihat hal-hal yang tidak memuaskan hidup kita gitu. Ya, mencari hal-hal yang tidak memuaskan hidup kita. Tapi kalau kita lihat hidup kita udah memuaskan Tuhan belum? Nah, kita nuntut Tuhan untuk memuaskan hidup kita. Begitu juga keadaan-keadaan situasi. Kita fokus itu sama hal-hal yang jelek aja. Contoh misalnya tadi, sebutin misalnya tentang pasangan, lebih mudah fokus untuk kejelekan-kejelekannya. Lebih mudah gitu ya. Bukan nggak bisa nyebutin 10 yang baik gitu. Ya lebih mudah untuk nyebutin kejelekannya. Kita lupa bahwa kita juga jelek gitu kan. Banyak jeleknya juga, banyak kurangnya juga. Kita lupa gitu. Fokusnya di kejelekannya orang. Nah, misalnya pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Ada karakter-karakter yang tidak sesuai gitu. Atau misalnya keadaan fisik kita. Kita ada sakit penyakit yang mesti kita hadapi. Ada hal-hal misalnya di pekerjaan. Ada orang-orang yang mungkin kita hadapi yang menyusahkan kita dalam pekerjaan. Ya, ada hal-hal yang
membuat kita susah di dunia ini. Dan kalau kita fokus ke situ, kita tidak mengenali kehadiran Tuhan dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Ketika kita kecewa dengan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita dan kita tenggelam, kita fokus di situasi itu, ya, kita lupa bahwa Tuhan Yesus menyediakan harapan yang paling indah, mengubah karakter kita supaya kita layak hidup bersama-sama dengan Dia di kerajaannya. Jadi kesulitan yang kita hadapi di dunia ini pun hanya sementara. Nggak usah fokus. Lewati saja. Ini hanya sementara. Bahkan itu diizinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru kalau orang Kristen itu dibuat mudah semuanya sama Tuhan, kita bisa binasa. Jadi kita harus memahami untuk apa kita datang. Untuk apa Yesus datang. Ya, bagaimana kita bisa masuk dalam pengharapan yang sesungguhnya? Oleh biru-birunya kita sembuh. Bagaimana kita bisa masuk dalam pengharapan yang sesungguhnya? Kalau kita mau memahami kebenaran firman Tuhan, kita mau masuk dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Hidup dipimpin roh. Orang yang hidup dipimpin roh adalah anak Allah, Roma 8 ayat 14. Dan menghasilkan buah roh, karakter yang sesuai dengan kemauan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 katakan oleh bilurnya kamu sembuh. Jiwa kita inilah yang disembuhkan. Bukan cuma sembuhin fisik kita. Pulihin ekonomi kita. Tapi pulihin keadaan jiwa kita yang rusak. Pulihin luka-luka di jiwa kita. Mengubahkan karakter kita. Berbuah roh. Buah roh itu ada berapa sih? Buah roh ada berapa? Ada yang bisa jawab? 1. Ya, Peter. 9, Kak. Galatia 5 ayat 22. Coba lihat, Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah. Buah roh atau buah-buah roh? Buah roh. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan kalau jamak itu kan double ya. Buah roh, buah-buah roh gitu ya. Ini kan buah roh. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi gini, duren, ya, duren itu beda sama rambutan kan. Nah, yang namanya duren tuh gimana? Yang namanya duren pasti 1, ada durinya. 2, durinya keras, ya. 3, kulitnya tebel. 4, dalamnya warna kuning. 5, rasanya gurih, milky gitu, gurih ya. 6, baunya nusuk gitu ya. 7 misalnya ada tempat-tempatnya satu-satu gitu kan. Nah, kalau misalnya dalamnya kuning, luarnya ya hijau gitu ya, tapi nggak ada durinya, itu mungkin bukan durian, itu mungkin nangka. Gitu kan? Nah, jadi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau sudah ada 8 tapi kurang 1, belum berbuah. Kasih ya, mengasihi. Sukacita iya dong, baru gajian, baru THR. Damai sejahtera, damai, baik-baik aja, nggak ada penyakit ya. Sekarang belum ada penyakit gitu ya. Tapi belum sabar. Oh, murah hati, ya. Baik, oh suka nolong, ya. Setia, ya setia. Tapi belum lemah lembut. Tapi belum penguasaan diri. Berarti sudah buah roh belum? Belum. Nah, ada kan orang yang seperti itu? Udah sukacita, udah damai sejahtera, belum sabar, maka sabarnya inilah yang diamplas sama Tuhan biar menghasilkan sabar. Ada orang yang baik, murah hati, setia, belum bisa menguasai diri. Ininya yang digarap sama Tuhan. Atau bahkan baru separuh, masih banyak kurangnya. Masih banyak harus diproses sama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu datang untuk itu, mengubahkan karakter kita. Supaya kita memiliki semuanya ini. Bahkan kalau kita jabarin satu-satu lagi, misalnya kasih aja.
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak membuka kesalahan orang gitu kan. Itu aja satu-satu itu udah banyak lagi rentetannya gitu. Apalagi kalau 99 ini dijabarin. Di Korintus kan kasih itu ini, kasih itu ini. Dia tidak bersukacita kalau melihat apa yang jahat gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Kan ada orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu. Itu kasih bukan gitu. Nah, sumber sukacita kita dari mana? Nah, Tuhan Yesus itu datang untuk mengubahkan kita ya, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kalau kita salah, seringkali kita salah. Kenapa? Mengenali Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam penderitaan Tuhan hadir bersama-sama kita. Tapi kita salah mengenali Dia. Kita berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Di mana Engkau? Ya, aku di sini nak, bersama-sama dengan Engkau dalam penderitaan. Kita tidak menemukan Tuhan di situ. Kenapa? Karena cara kita mengenali Tuhan salah. Nah, ya, yuk kita belajar berubah. Dan kita belajar tidak pernah puas untuk mengenali Tuhan, untuk menemukan Tuhan dalam kebenaran-kebenaran. Ya, amin. Nah, kalau boleh saya summary, untuk mengingatkan aja, dari pengajaran Road to Emmaus ini, kita belajar bahwa kekecewaan saat keadaan tidak sesuai harapan, dan juga motivasi-motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan itu membuat kita tidak bisa mengenali Yesus, tidak bisa mengenali Tuhan bahkan ketika Dia hadir. Seperti tadi Kak Ana bilang, Tuhan hadir dalam kesulitan kita, dalam situasi dan kondisi apapun yang menyenangkan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan ya. Kemudian yang kedua, Yesus datang bukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita, tapi untuk membawa kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Membawa kita untuk bisa kembali kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Begitu. Baik, tadi dari chat ada yang bertanya, Kak, mungkin tidak mengikuti dari awal, apakah Klopas sama Kleopas itu orang yang sama? Begitu, Kak. Silakan dijawab dulu, Kak. Iya, makasih. Sama. Bahkan Kleopas itu adalah Alpheus ya. Nih, ayat 25 ya. Ini dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya cuma kurang ya. Mungkin waktu nyalin lupa. Nah, ini Kleopas. Kleopas ini, nah lihat ya, ini yang muncul itu Alpheus. Ya, jadi papahnya Yakobus muda, Little James. Papahnya Yakobus muda. Karena Yakobus itu ada Yakobus yang tua, Yakobus kokoknya Yohanes. Oke, sama jadi ya, Kleopas. Thank you, Kak Ana. Tapi gini, misalnya Maria Magdalena sama Maria temennya Marta sama nggak? Kakaknya Marta sama nggak? Ya bukan gitu. Karena di saat itu tuh ya banyak nama yang sama. Kayak Maria itu kan pasaran, Maria ini, Maria itu, Maria. Bahkan Yudas juga banyak ya. Karena Yudas itu nama yang pasaran juga. Kalau sekarang kan nggak mau ya orang namain anaknya Yudas ya, pengkhianat gitu ya. Padahal Yudas itu bahasa Yunaninya dari Yehuda. Jadi banyak pada saat itu yang namanya Yudas karena artinya Yehuda gitu, bapak leluhur mereka. Makanya banyak Yudas Iskariot, Yudas bin Yakobus, Yudas ini, Yudas itu gitu. Ya. Oke, silakan Christine. Oke. Selanjutnya ada Kak Sami yang sudah raise hand. Silakan, Kak. Ya, tadi itu mestinya dibaca dulu yang ghostingan saya tadi. Jadi Tuhan itu sengaja ghosting kita gitu ya, supaya kita itu. Yang tadi pernyataan saya itu Ya, ini aneh itu. di chat berarti Tuhan sengaja mengghosting kita ya, Kak, dengan tujuan kita semakin mencari Dia atau tidak. Begitu ya Kak Sami ya? Ya. Tapi ini saya mau tanya yang lain sih. Iya. Gini Kak, apakah Yesus itu sebenarnya memiliki saudara kandung? Seibu, maksudnya seibu ya, Kak, bukan sebapak, seibu. Apakah Yakobus yang disebut saudara itu
itu adalah saudara Yesus seibu. Seperti itu, Kak. Karena Oke. kalau konteks saudara kita kan banyak ya, Kak ya. Saudara seperguruan, saudara sesuku, saudara apakah senasib seperjuangan gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Cara Tuhan memperlakukan kita, Tuhan itu kasihnya sama ya. Kasih Tuhan itu sama. Bahkan Tuhan itu maha kasih kan, maha kasih. Tuhan itu mengasihi orang yang percaya kepadanya dan Tuhan juga mengasihi orang yang jahat. Percaya nggak sih Tuhan mengasihi orang jahat? Iyalah. Tuhan Yesus saja bilang kan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Ya. Kasih Tuhan itu sama kita, sama orang lain itu sama loh, sama. Tuhan maha kasih. Kalau udah maha, tak hingga, ya, yang dulunya IPA, yang belajar IPA, tahu dong, kalau tak hingga kan tidak bisa kurang sedikit atau lebih sedikit, ya kan? Tuhan itu maha kasih. Mengasihi siapa aja sama aja. Tetapi perlakuan Tuhan kepada setiap orang itu berbeda. Ya, kepada orang jahat, kepada orang baik, pada orang yang takut akan dia, yang tidak takut akan dia, pasti berbeda. Justru karena Tuhan kasih, maka ada keadilan. Kalau kasih tidak ada keadilan, kalau kasih tidak ada didikan, itu bukan kasih. Sebagai orang tua, kita mengasihi anak kita didik dia, tapi anak tetangga kita tidak didik. Karena kita mengasihi anak kita. Kita pengen anak kita jadi benar. Nah, seringkali perlakuan Tuhan kepada kita itu ya, dalam waktu yang berbeda itu berbeda, seiring pertumbuhan kita. Contoh misalnya, kalau kita punya anak masih playgroup, kita tungguin kan di sekolah, kita tungguin gitu kan. Nanti kalau udah SMP, karena sekolahnya panjang ya, dan dia juga malu ditungguin, kita mungkin nganter aja. Kita nggak tungguin, kita pulang ya. Anak saya waktu TK, waktu playgroup saya tungguin. Waktu SMP, SD saya anterin sekolah, saya jemput. Sekarang dia sudah kerja di Jakarta, sudah lulus kuliah, sudah kerja. Saya nggak nganter dan saya nggak tungguin dia di kantornya. Nggak. Apakah kasih saya berbeda sama dia? Sama. Sayang saya sama. Tapi perlakuan saya berbeda kan? Ya. Sesuai kedewasaan rohaninya ya, Kak. Iya. Bahkan waktu SMA, saya suruh dia pergi sendiri loh. Masa dia protes? Sekarang atau waktu SMA saya beliin dia motor, sepeda motor, dia pergi sendiri gitu ya. Masa dia protes? Dulu mama anterin aku, tungguin aku. Kok sekarang mama nggak anterin aku ke Jakarta, aku mau kerja. Nggak tungguin aku di kantor gitu ya. Yes, misalnya. Nggak kan, lucu dong mak nungguin anaknya di kantor gitu. Dia juga pengen berangkat sendiri gitu kan. Udah malu kan dianterin aja. Dia pengen gitu berangkat sendiri. Bahkan mungkin saya suruh jemput adiknya gitu. Perlakuan seperti itu kan beda gitu kan. Nah, terus tadi yang kedua apa pertanyaannya, lupa. Apakah Yesus punya saudara seibu? Nah, gini ya. Waktu Maria belum hamil, kan sudah bertunangan dengan Yusuf. Niat kawin kan? Niat kawin. Ya kan, niat kawin. Nah, setelah Maria dipakai oleh Roh Kudus melahirkan Yesus, masih niat kawin nggak sama Yusuf? Masih lah, Kak. Cinta namanya cinta, ya masih niat kawin dong. Kembali ke kodrat asalnya ya. Iya, dipakai sama Tuhan, dia suruh berkorban. Hamil Yesus aja tuh berkorban banyak loh. Nah, ya. Nggak boleh lagi sama suaminya. Hidup serumah, tapi nggak ngapa-ngapain. Kasihan Yusufnya tuh. Dan saat itu, kalau orang nggak punya anak, itu sesuatu yang aib. Tapi kalau orang anaknya banyak, itu justru digambarkan itu diberkati Tuhan. Kiranya engkau kan kayak kemahmu penuh dengan anak-anak seperti Ribka dan Lea gitu kan, kalau memberkati perempuan kan gitu kan. Kiranya seperti Lea dan Rahel gitu. Anak-anakmu banyak. Nah, jadi orang kalau anaknya banyak, itu dianggap diberkati Tuhan. Nah, kira-kira nih si Maria sama Yusuf itu dipandang sebagai orang yang diberkati Tuhan nggak? Dengan anaknya banyak gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya ada nama-nama yang sama, ya memang Maria aja saudaraan namanya sama kok. Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas.
Udah gitu ada Maria Magdalena. Betapa banyaknya yang namanya Maria pada saat itu. Yakobus, Yudas. Yudas aja, Yakobus muridnya Yesus aja ada 2. Yakobus kecil dan Yakobus tua, ya, Yakobus tua dan Yakobus muda, gitu kan. Yudas aja yang ditulis di Alkitab ada 2 muridnya Yesus. Bahkan kemungkinan ada 3. Satunya namanya disebut Thomas. Karena Thomas itu artinya si kembar. Kenapa dia disebut si kembar gitu? Misalnya Nathanael disebut Bartolomeus kan. Nathanael disebut Bartolomeus itu kan anak bapak Talmai, anak bapak. Bar itu kan anak dalam bahasa Aramaik. Bar ini, bar itu kan namanya bin ini gitu kalau di Indonesia tuh bin Ali bin. gitu kan ya. Bin Yusuf gitu. Nah, berarti bapaknya adalah si Talmai, Ptolemeus itu, Bartolomeus itu artinya anaknya Pak Talmai gitu loh. Itu nama aslinya siapa? Nathanael. El itu kan Allah gitu kan. Nathan, Nael gitu. Nah, kalau Thomas si kembar, berarti dia punya kembaran kan? Dia punya kembaran. Nah, kalau dia dipanggil si kembar, berarti nama aslinya apa? Dia julukannya si kembar. Masa yang satunya si kembar itu kan biasanya julukan untuk 2 orang yang sama. Kemungkinan namanya Yudas tapi udah kebanyakan Yudas, atau mungkin namanya Yakobus tapi udah kebanyakan Yakobus gitu. Jadi dia dipanggil Thomas, dipanggil si kembar. Ini sih muncul karena terkait masalah yang lagi rame ini nih Kak, soal Maria ini dikatakan bahwa itu ada di grup sih, saya taruh di linknya itu katanya bahwa Maria itu dianggap bahwa dia itu perawan seumur hidupnya. Nah saya mikir, nah itu Yusuf ini kan kawin kan niat kawin ya, nggak mungkin hanya untuk sebagai status saja gitu loh. Mikirnya Ya, itu terutama untuk laki-laki ya. Iya. Ketika hidup serumah dengan perempuan yang dia cintai, terus nggak bisa ngapa-ngapain, Jablay. menderita kan untuk laki-laki itu kan. Kasihan kan Yusuf. Udah dia relain Maria di Kudus. Terus dia lindungi Maria kemana-mana. Nggak dapat Jalan apa-apa ya. dari iya. Nggak dapat apa-apa. Banget. Ya, tapi ya kalau misalnya Maria dianggap perawan ya sudahlah, itu kan iman gitu ya. Iya. Iman lah, bukan hal yang prinsip di Alkitab juga nggak dijelasin detailnya mesti gimana kok. Terus Tidak emang kalau mempengaruhi. Maria perawan atau Maria punya anak juga terus apa sih gitu yang jadi esensinya Ya, gitu. tidak mempengaruhi keselamatan ya. Iya kan, nggak usah jadi sesuatu yang diperdebatkan. Ya, terima kasih Ya, Kak. tadi Semi ngomong kembali ke kodratnya. Maria nggak pernah berhenti dari kodratnya loh, Sam. Siap. Nah, itu masih muda ya Kak ya. Iya, dia penyerahan haknya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Masih muda. Pada saat itu umumnya kalau orang menikah itu umur 16 sudah menikah. Laki-laki mungkin 20 tahun udah menikah. Iya. Yang sekarang juga kan kalau ke Israel lihat muda-muda tuh menikahnya. Masih kecil gitu sudah punya anak banyak gitu loh. Dan memang proses punya anak banyak ya target untuk punya anak banyak karena memang harus memenuhi ini Israel karena memang Israel sekarang ya seperti itu. Iya, kalau yang Israel Ortodoks itu masih pakai jilbab, bahkan jilbab yang tutupan gitu. Nggak cuma kelihatan matanya aja. Ada yang Yahudi yang Ortodoks itu kan kayak begitu dan kawinnya muda-muda gitu. Nggak boleh kesentuh sama orang lain. Bahkan kalau misalnya di bis gitu ya, misalnya di sana ada tram ya, maka lebih baik mereka tutupan plastik. Tutupan plastik supaya tidak bersentuhan. Jadi plastik itu penahannya. Kalau pakai bajunya kan masih bisa toh, masih bisa kesentuh. Baik. Waktu dengar tutupan plastik kok, ya gitu Kak. Kesucian sarung tangan lengkap ya Kak, pakai baju hazmat mungkin. Ini tadi ada tanggapan dari Kak Amos Eka Kak. Mungkin sampai saat ini juga kenapa kita nggak kenal Tuhan karena motivasi gitu Kak. Betul. Jadi cara kita mengikut Tuhan itu semakin kita sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, itu ginosko itu tadi ya. Semakin kita menemukan Tuhan hadir dalam hidup kita, mengenali Dia. Berarti terus kalau yang ini saya kepikirannya Kak, kalau misalnya
yang ngajarin kita punya motivasi duniawi untuk ngikut Tuhan, artinya itu sudah mulai pengajaran yang melenceng gitu ya Kak ya? Iya, mengajarkan untuk mencintai dunia ini. Padahal kalau kita mencintai dunia ini, kita menjadi musuh Allah. Apalagi kalau misalnya kita mengikut Tuhan karena mengejar uang. Tuhan hanya menjadi sarana untuk mendapatkan berkat-berkat duniawi. Nah, itu menjadi salah. Tuhan itu tidak ingin kok kita itu hidup itu sengsara, menderita, susah gitu dibuat. Enggak pengen. Enggak pengen. Tapi Tuhan ingin kita itu selamat. Dan kalau dengan berkat-berkat itu membinasakan kita, karena kita belum dewasa gitu ya, belum punya tanggung jawab, lebih baik Tuhan membuat kita susah. Contoh misalnya ya, orang ketika kerjaannya gajinya pas-pasan, mungkin dia rajin ke gereja karena pengen Tuhan menolong dia untuk gajinya tambah gede. Tapi setelah dia gajinya tambah gede, kemudian dia mulai bisa cari pacar banyak, kayak gitu. Karena dulu waktu gajinya kecil nggak cukup buat pacaran gitu. Kan bisa kayak gitu. Nah, orang yang kayak begini, yang punya kecenderungan kayak begini, dan Tuhan kan Maha tahu gitu. Tuhan pasti menguji kita, testing kita gitu. Ketika kita belum lulus, Tuhan nggak akan naikkan kita dengan kepercayaan yang lebih. Kalau misalnya kita di dunia kerja ya, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa kerja sama seperti kita akan kasih dia kepercayaan. Ya kan? Ya, sering saya kasih contoh. Contohnya lah Pak Jokowi. Kalau misalnya menterinya nggak bisa, kinerjanya nggak bagus, nggak bisa seperti dia pasti reshuffle kok gitu. Karena kenapa? Lelet, lambat, nggak bisa kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya, wah sama seperti dia iramanya, kerjanya, tak-tak, dibawa kemana-mana kan kayak Bu Sri Mulyani, Bu Retno gitu. Dipercaya terus 2 periode. Kayak gitu. Nah, Tuhan juga kan mencari orang-orang yang bisa dia percaya. Semakin kita bisa dipercaya, ya semakin kita dipercayakan lebih gitu. Semakin kita bisa mengenal Tuhan, hati kita tulus mengikut Tuhan ya. Nah, semakin kita dipercaya Tuhan, Tuhan akan berikan kepercayaan juga dalam hal-hal yang berkat jasmani. Kenapa? Tuhan juga pengen supaya kita bisa berkontribusi dalam pelayanan, dalam memperbesar kerajaannya gitu kan. Coba kalau misalnya orang yang punya harta banyak dengan yang enggak, ketika orang itu mencintai Tuhan kan lebih efektif dipakai yang punya hartanya banyak, kalau dalam kualitas cinta yang sama dengan Tuhan kan. Kalau orang yang tubuhnya sehat, kuat, dengan orang yang tubuhnya rentak gitu, ya lebih efektif dipakai Tuhan yang mana? Yang sehat kan. Tapi mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi ya dalam hidup kita, bukan karena kesalahan kita. Ya kalau karena kesalahan kita harus selesaikan itu, tapi bukan karena kesalahan kita. Dengan tujuan Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk karakter kita. Misalnya melalui penderitaan kita bersabar. Kita hidup di kerjaan, ya ada orang yang ngeselin kita, mungkin Tuhan izinkan dia ada di situ bukan secara kebetulan gitu, tapi untuk melatih kesabaran kita, melatih penguasaan diri kita gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Terima kasih Kak Ana. Itu tanggapannya Kak Ana, Kak Amos. Ya. Jadi tadi Kak Amos juga bilang pengandaian buah roh yang luar biasa, buah roh sama durian diandaikan gitu ya. Jadi yang kasih sukacita dan sejahtera itu ciri-ciri ya Kak ya, bukan ciri-ciri ya. Bukan kayak buahnya aja 9. Ya. Rambutan itu warnanya warna merah kalau matang ya, warna merah kalau matang. Ada rambutnya, dalamnya putih, rasanya manis, ada airnya, bijinya kayak kayu. Apalagi ya, itulah kayak leci rasanya gitu ya misalnya. Terus kalau misalnya buahnya merah gitu ya, tapi nggak ada rambutnya ya, mungkin leci itu bukan rambutan. Gitu kan. Iya, jadi ada satu ya Kak, ciri-cirinya berarti harus memenuhi syarat semua ya Kak ya. Iya, itu namanya buah roh. Buah roh itu kita usahakan loh bersama dengan Roh Kudus. Karunia roh itu Tuhan beri, namanya karunia. Itu suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Karunia. Ya, karunia roh diberikan.
Misalnya gini, sekarang yang di Inggris itu namanya Raja Charles. Punya anak Pangeran William. Umpamanya, ya, berandai-andai. Pangeran William pengen menyusul Pangeran Harry. Tinggal di California gitu ya. Oh, tinggal di mana? Terus Raja Charles bingung dan Ratu Camilla bingung. Ya, mencari anak untuk diangkat jadi pangeran, ya, putra mahkota. Tiba-tiba ngirim surat. Amos, kamu jadi putra mahkota. Itu karunia bukan? Karunia itu nggak bisa loh diatur. Nggak mungkin dengan harta berapa aja, ya. Bahkan kaya Elon Musk pun nggak mungkin jadi putra mahkotanya ini gitu. Nggak mungkin tiba-tiba jadi putra mahkota, nggak mungkin lah. Paling-paling dinobatkan dengan gelar bangsawan kayak Elton John tiba-tiba karena punya prestasi gitu ya, jadi nobatkan jadi bangsawan gitu kan. Karena punya prestasi juga. Nah, nggak mungkin kan kebeli gitu. Ya. Tapi karunia itu harus disertai tanggung jawab nggak? Ya. Kalau misalnya mau jadi anggota keluarga kerajaan, harus diatur kan perilakunya. Misalnya dada-dada. Meghan Markle misalnya ya, mau dilantik nih jadi putri. Terus dia ketemu sama artis yang lain. Ya. Nggak boleh kan? Mesti, hello. Hai, gitu kan? Kalau dada-dada sama masyarakat kan gitu kan? Itu baru dada-dada. Terus kalau misalnya acara kenegaraan gitu kan, acara resmi harus pakai topi gitu ya. Bukan gaya-gayaan, memang harus itu. Ya kan? Terus kalau ngomong sama pers harus diatur, nggak semua dibuka gitu kan. Harus diatur. Lama-lama dia diatur. Ya udah, sono, pergi. Biayain hidup lu sendiri gitu kan. Karunia. Jadi putri raja karunia. Tapi harus disertai tanggung jawab. Diberikan begitu saja. Tapi harus disertai tanggung jawab. Tapi yang namanya buah, untuk berbuah, itu ada upaya. Ya kan? Akar ke bawah, cari mineral-mineral, makanan di situ. Terus sampai mateng buahnya itu, sampai enak, sampai manis, sampai bisa dinikmati sama Tuhan. Itu kan ada upaya antara kita dengan Roh Kudus. Makanya Roma 8 ayat 14, orang yang hidup dipimpin Roh adalah anak Allah. Orang yang mau dipimpin Roh menghasilkan buah Roh. Tapi kalau nggak mau dipimpin Roh, dia bukan anak Allah. Oke, Kak. Nggak mau dipimpin Roh bukan anak Allah, anak yang lain berarti ya. Jadi kalau katanya firman Tuhan, kalau nggak berasal dari Allah berarti berasal dari dunia gitu ya, Kak ya. Ini di chat sudah banyak tanggapan tentang Maria yang perawan dan Maria yang ya itu, yang itu tadi, Kak. Mau bantu kan ya jawabnya. Mau tanya nih, berapa bulan kira-kira Yesus di kandungannya Maria? 9 bulan 10 hari, Kak. Ya, nggak ada excuse gitu, Maria, kasihan kamu. Harusnya kamu menikah, harusnya kamu bulan madu, malah kamu harus mengandung dari Roh Kudus. 3 bulan saja cukup gitu loh. Tetap toh 9 bulan toh? Iya, tanya. Apakah Maria ngalami masalah ibu-ibu hamil yang lain? Misal kaki bengkak, apalagi perjalanan. Perjalanan dari tempatnya Maria harus sensus ke Bethlehem. Dikasih kemudahan enggak? Enggak dikasih kemudahan loh. Ya, tanya sekarang berikutnya, apakah Maria sakit melahirkan? Lah iya, gitu loh. Ya. Nah, kalau begitu, kalau yang satu itu, maaf pakai kata ini, ngotot untuk mempertahankan kata, wah Maria perawat, ya nggak apa-apa, monggo, diimani saja. Tetapi kalau kita melihat kelahiran Yesus saja, itu pakai tatanan yang ada. Jadi manusia 9 bulan 10 hari, Maria ngalami sakit melahirkan, setelah itu ngalami susah payah. Ya, jadi kan ada pada zaman saya dulu, zaman saya berarti udah tahu usia saya ya, zaman saya dulu ada namanya pembatalan kutub, ya, sakit bersalin. Saya langsung ingat, saya nggak ngomong gitu, tuh saya langsung ingat tadi. Pembatalan ya kutuk sakit bersalin. Caranya adalah apa? Diambilnya dari Mazmur, terus dikatakan seperti rusa. Jadi harus nunduk kepalanya di bawah dan bokongnya ke atas dan didoakan dalam nama Yesus supaya apa?
tidak sakit melahirkan. Nah ini saya orang-orang pada zaman itu wah terbebas dari kutub ya, ini dah geleng kepala. Itu saja sih tatanan yang ada, tapi kalau mau beriman ya monggo-monggo saja. Tetapi kalau kita ngelihat Bapa di surga aja tidak menyayangkan Yesus gitu ya, apalagi Maria. Oke. Ini Kak Sami tanya lagi. Kak Ana, posisi Yesus saat di Lukas 24 ini adalah sudah kembali ke status awalnya bagian dari Elohim. Apakah begitu, Kak? Ketika dia taat sampai mati, maka Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika dia taat sampai mati, barulah dia disebut Kristus. Jadi ketika murid-murid ini mengikut dia, itu masih memanggil Rabi, bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu ketika disebut Tuhan itu ketika mereka melihat kebangkitannya. Bahkan sebelum itu kan mereka nggak percaya bahwa Yesus itu bisa bangkit. Mereka percaya Yesus itu Mesias yang dijanjikan, ya percaya gitu. Tapi masih Mesias versi dunia, bukan Mesias yang mati menderita menebus dosa untuk menebus dosa gitu. Maka waktu dia mati pun mereka berduka, mereka bingung, kelabakan. Nah, makanya Yesus menampakkan diri, menunjukkan bukti kebangkitannya. Disitulah terjadi perubahan yang asalnya mereka ketakutan, kocar-kacir, tiba-tiba mereka jadi berani, dan tentu ada Roh Kudus juga. Merubah mereka. Karena mereka melihat bukti kebangkitan Yesus. Dan karena mereka lihat Yesus ini bangkit mengalahkan maut, maka kemudian dia dipanggil Tuhan, betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelumnya mereka memanggil Yesus itu Rabi. Tidak memahami Yesus itu Allah gitu. Makanya di kisah 1 itu kan ngomong gini ya, yang menjadi Yesus yang dijadikan Tuhan oleh karena kamu itu ya, Kak ya? Iya. Kisah 1:36 Iya. Di Lukas ya. Banyak ada ayat-ayatnya. Oke, siap, Pak. Ini dari Joan Tobing belum dibaca. Oh, sebenarnya. Yudas yang menulis kitab Yudas, bukankah juga anak Maria saudara Yesus? Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya sekarang saya mengerti kenapa Tuhan Yesus tidak mau viral setelah menyembuhkan seseorang. Ya, karena takut dia dijadiin raja di dunia, sedangkan saatnya belum tiba gitu. Takut malah menarik tambah orang Farisi, tambah sirik sama dia. Terus juga di situ kan ada orang Romawi yang nggak suka keributan gitu. Maunya negara jajahannya tuh tenang semua. Ini kan jadi bikin ribut-ribut gini, apaan sih? Ya ada pemberontakan mereka nggak suka gitu. Kalau ada sesuatu raja baru kan itu pemberontakan buat orang Romawi. Tuhan Yesus nggak mau kayak gitu ribut-ribut. Datang itu untuk supaya mereka itu maunya Tuhan itu dengerin pengajarannya, ya. Aku datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengubahkan manusia gitu. Sama seperti ketika Yohanes Pembaptis datang, dia tuh kan teriak-teriak, bertobatlah, dan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Gitu. Yohanes Pembaptis kan tidak buat mujizat, tapi orang menganggap dia nabi dan mendengarkan pengajarannya. Nah itu Yohanes Pembaptis teriak-teriak. Bahkan sama orang Farisi itu berani banget, ular, bludak gitu. Ulo-ulo, no itu orang Farisi. Itu ya. Nah, kitab Yudas ya saudara Yesus. Oke, udah habis ya pertanyaannya? Iya, sudah habis Kak pertanyaannya. Demikian kalau gitu kita akan sama-sama berdoa ya. Kita bersyukur untuk pelajaran malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk pemaparan kebenaran firman-Mu yang membuat kami dicelikkan, hati kami bisa mengerti Tuhan, rencana Tuhan yang agung dalam kehidupan kami. Kami belajar dari 2 orang yang berjalan ke Emmaus dengan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ada insight-insight rohani selain pengetahuan yang kami terima. Dan dari sana kami akan bertumbuh. Hamba mintakan penyertaan-Mu. Hamba mintakan berkat-Mu untuk seluruh orang yang hadir, baik di tempat ini, di Zoom, ataupun yang ada di YouTube. Kami percaya pertolongan-Mu itu nyata. Kami percaya juga didikan Tuhan itu nyata untuk membuat kami beriman kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Putra Tunggal Bapa di surga. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.